this YouTube channel. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Fajar Nugroho. Saat ini saya adalah fresh graduate yang sedang menjalani program magang di PT Akses Lentera Indonesia melalui program dari Kemenaker. Selama kurang lebih 6 bulan, saya ditempatkan di MPK Indonesia sebagai content editor. Selama magang, saya fokus mengerjakan beberapa konten video ataupun desain, dan dari pengalaman tersebut, saya menyadari bahwa dalam bekerja, saya hanya fokus menyelesaikan tugas. Namun seiring waktu, saya mulai memahami bahwa setiap pekerjaan ternyata memiliki tujuan yang lebih besar dalam sebuah bisnis. Dan hari ini saya ingin sharing materi ILM dengan judul bukan sekadar kerja, memahami tujuan di balik setiap tugas. Next, Kak. Saat pertama kali bekerja, terutama sebagai fresh graduate, biasanya kita fokusnya hanya menyelesaikan tugas saja. Yang penting tugas selesai, tepat waktu, dan saya sendiri seperti itu pada awal magang sebagai content editor. Dan saat itu, saya langsung mengerjakan editing beberapa konten video ataupun desain tanpa terlalu memikirkan tujuan dari pekerjaan tersebut. Tapi saya mulai sadar, kita jarang bertanya, kenapa pekerjaan ini penting dan apa dampaknya untuk perusahaan. Next. Padahal sebenarnya setiap pekerjaan yang kita lakukan itu punya tujuan. Bukan hanya sekedar tugas yang harus diselesaikan. Misalnya desain, contohnya seperti desain promo di Instagram. Tujuannya bukan hanya supaya terlihat bagus, tapi juga untuk membangun branding. Konten juga sama, misalnya postingan dibuat supaya menarik perhatian audiens. Lalu ada juga video, contoh video seperti produk ataupun jasa, biasanya digunakan untuk promosi ataupun menjelaskan kelebihan suatu produk ataupun jasa. Selain desain, konten, dan video, ada juga pekerjaan lain seperti laporan, misalnya laporan penjualan. Laporan ini penting karena digunakan untuk membangun pengambilan keputusan, seperti menentukan strategi berikutnya. Dari sini kita bisa lihat bahwa semua pekerjaan, bahkan yang terlihat sederhana, sebenarnya punya tujuan. Mas Kak. Menghubungkan pekerjaan dengan tujuan bisnis. Kalau kita sudah tahu bahwa setiap pekerjaan punya tujuan, kita bisa mulai menghubungkannya dengan tujuan bisnis. Seperti konten reels di Instagram ataupun media sosial lainnya, biasanya dibuat untuk meningkatkan engagement ataupun seperti like, komentar, atau follow. Kemudian ada desain, promosi, misalnya seperti promosi diskon atau promo buy one get one, tujuannya supaya orang tertarik untuk membeli. Dan untuk yang terakhir, video, contohnya seperti video review suatu produk, dibuat supaya orang lebih paham produk tersebut sebelum membeli. Dari pengalaman saya saat awal editing konten ataupun desain, saya hanya fokus ke visual saja. Tetapi setelah mulai memahami tujuannya, misalnya untuk engagement ataupun promosi, saya juga lebih menyesuaikan konten yang saya buat agar lebih menarik ataupun sesuai target. Next. Cara sederhana memahami tujuan pekerjaan. Untuk memahami tujuan pekerjaan, kita bisa mulai dari beberapa pertanyaan sederhana. Seperti siapa sih targetnya? Seperti konten ini untuk anak muda ataupun orang tua, seperti itu. Lalu ada apa sih tujuannya? Untuk promosi atau edukasi, branding. Lalu ada masalah apa yang ingin diselesaikan? Apakah untuk meningkatkan penjualan atau menarik pelanggan? Dan dampaknya apa untuk perusahaan? Hasil akhir seperti apa? Apakah bisa menambah engagement ataupun membantu bisnis tersebut? Nah, dengan pertanyaan ini, kita jadi tidak hanya mengerjakan tugas, tapi juga memahami arah dari pekerjaan tersebut. Jelas, Kak?
kesalahan yang sering terjadi. Tapi dalam praktiknya ada beberapa hal yang sering terjadi. Kita terlalu fokus menyelesaikan tugas saja. Kadang tidak benar-benar memahami tujuan dari pekerjaan tersebut dan akhirnya hanya mengikuti instruksi tanpa tahu konteksnya. Saya juga pernah hanya mengikuti brief tanpa benar-benar memahami tujuannya. Akibatnya hasil yang saya buat kurang sesuai dengan yang diharapkan. Dari situ saya belajar bahwa memahami tujuan itu penting. Next. Kalau kita memulai tujuan suatu perusahaan, ada beberapa manfaat yang bisa kita rasakan. Kita jadi lebih terarah saat bekerja, lalu ide yang kita berikan juga jadi lebih relevan. Kita bisa lebih dipercaya oleh tim ataupun atasan, dan yang terakhir dan yang paling penting, pekerjaan kita bisa memberikan dampak yang nyata. Next. Mulai dari hal yang sederhana. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa pekerja itu bukan hanya menyelesaikan tugas atau sekadar yang penting selesai. Setiap pekerjaan memiliki tujuan bisnis. Dan dengan memahami tujuan tersebut, kita bisa bekerja lebih efektif dan memberikan dampak. Mungkin kita bisa mulai dari hal sederhana, yaitu dengan bertanya, kenapa sih pekerjaan ini penting? Next. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf ada yang kurang. Terima kasih, Kak. Oke. Mungkin aku mulai aja dari tanggapan aku. Berdasarkan materi, mungkin karena aku juga masih di kampus dan ini baru magang juga ya Kak. Mungkin relate banget sama di aku. Karena kita tuh juga seringkali cuman fokus ke menyelesaikan tugasnya sampai lupa bahwa kalau setiap pekerjaan tuh bisa memiliki atau mempunyai tujuan yang lebih besar. Nah, di mana kita tuh jadi pekerjaan yang selesai tapi belum tentu tuh dampaknya bisa maksimal ke perusahaan apa yang kita kerjain. Jadi mungkin kalau dari aku ini sangat relate. Jadi dari fokusnya itu bukan hanya tentang apa yang kita harus kerjain, tapi juga kenapa hal itu harus dikerjakan. Jadi dari itu kita juga bisa memahami tujuan di balik pekerjaan maupun tugas kita, yang dimana bisa bekerja lebih terarah sama hasilnya lebih bagus. Mungkin itu aja sih Kak. Terima kasih, Kak. Mas Fajar, aku mau tanya aja sih. Kan biasanya apalagi kalau sudah masuk ke dunia profesional gitu ya pekerjaan kan biasanya workload-nya tinggi gitu ya. Nah, kita juga kadang cukup kesulitan atau kewalahan lah untuk memahami apa yang dimaksud dan tujuan dari tugas itu apa sih gitu ya. Nah, ketika kita udah mencoba untuk memahami task itu seperti apa gitu yang dimaksud seperti apa tujuannya kayak gimana gitu. Tapi ternyata kan kadang-kadang kondisi di lapangan tidak ideal ya gitu ya atau nggak sejalan lah dengan apa yang diharapkan. Nah, kalau kayak gitu tuh gimana tuh Mas kira-kira? Thank you. Nah, terima kasih untuk Kak Iden Fikri ya yang sudah memberikan pertanyaan. Izin menjawab Kak. Mungkin kalau ada beberapa kemungkinan seperti itu, tugas yang dikasih mungkin kerjakan dengan menentukan tujuannya seperti terlebih dahulu sih. Tujuannya akhirnya seperti apa, hasil yang diharapkan seperti apa. Lalu untuk yang kedua mungkin bentuk outputnya seperti apa. Apakah laporan, presentasi, atau jawaban singkat, dan sebagainya seperti itu. Dan kriteria yang diharapkan itu seperti apa. Dinilai dari apa. Misalnya habis dapat tugas, coba dijelasin ulang dengan kata-kata. Kalau masih tidak bisa, berarti memang belum paham bagian itu, lalu diulang kembali. Jadi seperti mengulang kembali supaya lebih paham, dan jika tidak ada yang kurang tahu bisa tanyakan ke atasan ataupun relasi
dengan teman ataupun mentor terlebih dahulu. Seperti itu sih Kak, kurang lebih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Fajar ya. Ya, sama-sama Kak.